Der. Kita di mana, Der? Kok tahu? Kok manusia kesini sih? Satu banget dah. Itu lu pakai maps kan tapi? Iya, tapi mapsnya ngarahinnya kesini. Lu lihat ya, gelap banget, Der. Ih, mana si Justin? Mana ada darah-darah, Der? Kalau ada barang-barang gini, berarti ini tempat. Harusnya ada. Masih kalian. Gimana dong ini? Kabur aja yuk. Ayo. Buru-buru ngapain? Sini aja. Tapi dia kayaknya baik deh. Duduk aja yuk. Ayo duduk sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Poci, podcast seram 10C. Kita di sini ngapain sih? Gue juga nggak tahu. Ngapain nanya gua? Kita di sini ngapain? Mau ngepet ya kita ya? Apaan sih ngepet-ngepet? Mentang-mentang ada lilin ngepet mulu lu. Ya maaf. Hormatin apa nih penarinya? Gak apa-apa sih maklum, namanya orang awam. Lagian di sini kita juga bukan mau ngomongin tentang ngepet kok. Ya nggak jadi ngepet. Udah seneng-seneng gue mau ngepet. Dapat duit banyak kan enak ya. Ngepet mulu lu, gue lempar nih lilinnya mau. Iya maaf. Daripada ngomongin ngepet-ngepet, mendingan kita perkenalan dulu nggak sih? Pasti teman-teman juga pada penasaran siapa sih yang tersesat di sini? Ya udah deh. Lu kenal gue belum sih? Belum. Ya udah kenalin, nama gue Abian. Yang ke gue dong kenalannya kesana. Masih. Oh iya juga. Ya udah. Halo guys, nama gue Abian. Halo guys, nama gue Darel. Nah, jadi udah pada kenal kan nih? Nah, terus sekarang kita berarti ngepet. Apaan sih ngepetnya bener gue lempar nih? Apa sih? Pengen dapet duit banyak tuh. Masih aja dibahas ngepet-ngepet. Daripada ngomongin ngepet-ngepet, mending kita sharing nggak sih tentang pengalaman horor kita? Oh iya, boleh juga tuh. Tapi emang mau ceritain kayak gimana horornya? Abisnya di mana tempatnya? Bebas, yang mau kayak gimana aja, yang penting horor. Tapi kalian nggak takut? Cemen lu mah, gitu aja takut. Sumpah ya, Der. Gue dari tadi datang dari sini. Nah, gue ngerasa tuh kayak di belakang gue ada yang ngikutin, Der. Hawanya emang beda gitu. Iya, Asli asli gitu gak sih? Sumpah. Nih, bulu gue aja berdiri semua, Der. Mau nyoba nengok kan? Yaudah. 1, 2, 3. Jadi mau dikawin sama Anissa. Nis, ini pocong beneran? Itu mah si Bimo emang suka usil. Sini Bim, duduk. Nah, Bim, kenalin nih, namanya mereka Abian sama Daryl. Katanya mereka lagi tersesat nih di sini. Oh alah, pesan aja rame banget di rumah. Ya udah deh, kalian ada pengalaman cerita horor nggak nih? Nggak ada nih. Lu pada mau denger gak? Paling juga tentang ngepet-ngepet lagi. Serius nih gua. Nih ya. Jadi waktu di sekolah, kan sekolah tuh sepi ya. Karena emang udah pada balik. Nah terus gue pengen ke toilet tuh. Gue ke toilet paling ujung. Nah pas gue masuk, gue ngedenger ada suara orang ngebuka pintu. Tapi sebelum gue masuk tuh, posisi pintu kamar mandi udah kebuka semua. Nah lo, menurut lu siapa yang buka? Serem banget kalau kayak gitu mah. Juga tuh. Tapi sih gue di sekolah gak pernah kayak gitu sih, Der. Terus lu mau ngerasain juga kayak gitu? Gak mau, gue juga ngeliat muka lu udah serem no. Liat muka lu no, kayak sampein kayak sebelah no. Lu kayak gitu kayak mau ngajak ribut banget. Emang lu ada cerita horor? Ya pasti ada lah. Secara kan gue paling berani di sini. Coba, seserem apa sih cerita lu? Nih pasti lu pada takut dah. Walaupun lu pada berdua setan, tapi gue jamin pada takut dah. Nih jadi ceritanya, gue malam-malam gak bisa tidur. Itu sekitaran jam 11, setengah 11 malam deh. Nah gue jadi baca buku. Nah pas baca buku itu, gue tuh kayak tiba-tiba pas baca buku mati lampu. Nah mati lampu, tiba-tiba hujan gede. Terus, nah pas itu kan jadi kamar gue tuh di lantai 2. Nah nggak ada balkonnya sih, tapi kan samping gue jendela. Nah jadi di sini tuh jendela, bener-bener jendela, pas banget. Nah abis itu gue lagi baca, pas gue nengok, tiba-tiba gue ngeliat ada yang jalan. Kan nggak mungkin ya, itu mak gue atau adik gue kan. Karena kan lagi hujan jam setengah 11 malam juga. Tapi logika nih ya, tengah malam, di tengah hujan petir gitu, siapa coba yang mau keluar rumah? Jadi takut dah gue. Lah, lu setan, kok lu takut sih? Ya gue setan-setan gitu penakut bre. Gue juga ada cerita horor. Tapi bukan gue yang ngalamin. Apaan tuh? Gue dapet dari tweet sih. Jadi tuh ada beberapa mahasiswa yang sedang KKN di suatu desa. Nah, di antara mereka tuh ada yang melakukan hal senonoh lah. Nah, gara-gara itu, dan di antara semua mereka tuh mendapatkan hal-hal horor gitu. Gitu. Gacor juga lu, Cong.
Iya. Masa masih main sosmed juga ya? Iya. Emang tangan lu bisa tuh buat main sosmed? Aman aja bisa. Nah, di atas dulu gak sih? Ayo udah, gue gak ada tangan Nah, tapi nih. yaudah, pakai sama nih, gue sama nih. Ayo udah. 1, 2, 3. Iya, gue juga pernah lihat tuh BTW ngomongin tentang buku horor dan juga KKN. Gue juga bawa nih buku dengan judul yang sama. Gua apa tuh? Gua nggak pernah lihat. Jadi ini, judulnya KKN di Desa Penari. Tahu nggak kalian? Tahu. Kayaknya tahu deh. Kayaknya itu kan ada filmnya. Iya nih, ada filmnya juga. Filmnya seru sih. Ya tapi emang seru teman. Ya udah lama emang dirilisnya. Lah, dia juga udah nonton, Cong. Nah iya. Lah, atas dulu kasih kita. Ayo udah. 1, 2, 3. Tapi ini buku tentang apa sih? Kok gua kudet dah? Lu mah kan ngomongannya ngepet mulu. Ya kan yang penting dapet duit. Jadi ini buku tuh ngeceritain tentang sekelompok anak kuliah yang lagi kuliah kerja nyata KKN di sebuah desa terpencil. Mereka sih pada awalnya tuh pada biasa-biasa aja kayak pada umumnya gitu KKN. Tapi di tengah-tengah mulai dari satu persatu dari mereka mengalami keanehan. Mulai dari penampakan, terus suara-suara aneh, bahkan bukan kehilangan akal, bahkan kehilangan nyawa loh. Nah, cerita ini tuh juga diceritakan oleh dua sudut pandang ya. Ada dari Mutia dan Ayu. Mereka tuh tokoh perempuan utama di sana. Nah, mereka tuh mengalami hal-hal horor yang diganggu oleh hantu-hantu penari. Oh, tapi kan kalau penari kayak gitu dia bukan hantu biasa gitu ya. Jadi dia itu kan kalau penari itu biasanya tuh kan terkait sama adat istiadat ataupun budaya yang ada di desa itu kan. Nah, jadi bisa jadi kenapa horor di desa itu dan hantu itu si penari itu tuh ngegangguin. Mungkin bisa jadi ada pendatang yang kelakuannya tuh tidak senonoh di sana. Bisa jadi mereka sombong atau nggak tahu tentang adat di sana. Jadi tiba-tiba mereka ngajak-ngajak sesajen atau gimana gitu sih. Iya, Itu mirip banget sama cerita di situ nggak sih? Yang kayaknya tokohnya Bima sama Ayu. Bener. Tapi kalau misalnya yang kesana sih lebih parah sih Yan kayaknya Yan. Lah, nggak karu-karuan sih. Kalau gitu sih, Cong. Gue gini-gini kan tetap menghormati, Cong. Wes, respect. Kelas. Serem banget ya. BTW itu cerita dari siapa sih? Ini tuh diceritain sama Widya dan Nur, tapi yang mempublikasikannya Simple Man dari tweet di Twitter. Oh, gue kayaknya pernah denger tuh. Gue sering baca-baca juga tweet dia yang lain. BTW itu dari kisah nyata gak sih? Nyata. Ya rasanya lu habis pada nggak bisa pulang lu. Jangan gitu dong, Bim. Elah lu. Nah iya, yang namanya tempat, mau tinggi ataupun rendah, mau jauh ataupun dekat, kita harus menghormati. Ya pasti ada aja penunggunya. Dan kita sebagai pendatang coba bisa menghormati dan menjaga sikap kita. Oh, berarti itu kayak peribahasa nggak sih, Nek? Ya. Kayak yang dimana kita berpijak, di situ langit dijunjung kan? Nah iya tuh, keren juga kata-kata lu tuh. Riset emang keren gak sih gua? Yes. Satu lagi gak nih? Ayo udah boleh dah. 1, 2, 3. Nah intinya pesan moral yang ada di buku ini diambil ketika kita berada di suatu tempat yang baru, kita harus menghormati dan diambil dari contoh Bima dan Ayu yang terlibat dalam hubungan terlarang menjadi contoh bahwa perilaku yang tidak senonoh dapat berakibat fatal. Ingat ya guys ya pesan-pesannya. Oke, mungkin segitu aja buku review dari kita. Pasti kalian udah pada merinding banget kan ya. Semoga abis ini pada bisa pulang deh. Iya pada bisa pulang udah lu pada deh. Berarti tadi kita beneran ngomong sama hantu yang ada terus di sini. Nah, kita ngomong sama gue dari sini. Iya kan? Der, kita lagi tersesat, Der. Serem banget ini lah. Kita pergi sana aja yuk.